muda itu terus sebetulnya bukan minatnya penonton atau arek lanang sing katut seneng tanda itu mangko kepengin belajar ludruk. Kadang-kadang kesempatan itu kok ludrukan itu pemainnya gak ono. Mari ngono didekek. Seneng dadine. Ya terus saiki kan penak ya. Darane penak itu memang belajar dibayar. Belajar dibayar. Tapi yang menarik kita bicara ludruk ini harus diambil yang berstatement. Saya punya dasarnya, saya punya bukti. Yang berstatement itu yang mengeluarkan pernyataan itu Kofifa Indar Parawansa. Tahun 2023 sambat ya. Kesulitan ya saya mengangkat ludruk supaya kembali diminati masyarakat lagi. Kenapa? Ya walaupun nggak mati suri ya masih ada ya, tapi memang penurunannya kan drastis ya Pak. Penurunan peminat ludruk itu drastis. Sekarang satu contoh soal aja penonton itu aja sudah nggak ramai yang bisa ditangkap. Sehingga hanya ludruk itu hanya sekarang itu hanya seakan-akan hanya karena budaya nenek moyang, hanya karena naluri. Orang nangkap ludruk kan naluri, bukan karena ini sebuah teater yang bagus itu bukan. Ya, kemungkinan. Nah, bandingannya Bu Kofifa, kalau wayang saya nggak sulit, kok masih bisa ditonton orang lain. Nah, kalau sudah berbicara perbandingannya, saya bisa membandingkan wayang memang kalau di Malang, memang tidak sebegitu banyak penonton. Tapi kalau di luar Malang, istilahnya Malang Ngulon lah kita ya. Jangan Malang Ngulon, Banyuwangi pesisir selatan, Jember pesisir selatan sampai Banyuwangi, luar biasa penonton wayang. Mulai Tegal Jelimo, terus kemudian sampai Puncak, kemudian Puluhan, Jember, Kencong, Ambulu. Itu penonton wayang luar biasa, karena saya sering tanggapan itu. Nah, kemudian kenapa yang membuat peminat nonton ludruk itu berkurang? Kalau saya pikiran saya gini Mas Agus, jarene pemerhati seniman atau pendirinya ludruk sekalian yang namanya Catur Berkurang. Jadi yang dikatakan pertunjukan ludruk itu pakemnya itu harus ada 4. 1. Diiringi bulan ini. Itu sudah patokan. 1. Terus diawali tari remo. Terus diberikan bedayan dan dagelan. Setelah itu cerita. Ini baru ludruk. Nah yang sekarang yang tidak sampai kepada masyarakat itu adalah cerita. Karena sudah termakan waktu. Hilang udah. Tapi dulu tuh masih ludruk itu buyare zamannya si aku nyara-nyara melok ludruk. Lagi lakon Sawunggal itu saya pernah lakon Sawunggaling itu sampai 6:30 wis. Nah, itu pun penonton masih banyak. Lah satu contoh sing waktu Arsekda ono ning gone terus pertanyaan alune kok sakera sing Pak Jamal. Nah, sekarang boncor sengine wis metu. Iya. Penonton juga Sengreng subur budaya. nonton. Kuncoro subur budaya sampai 6:30. Makanya di dalam sawah dari anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang ini mangko sing iki mangko mek seneng lagu delok ya jari kaki mek delok tapi di situ pun tidak memperhatikan logo. Terus juga omongan sampean itu juga terkait karena bosan dengan adanya isian dari ludruk dan lain sebagainya. Sayang mau agak ini ya. Ludruk durung main wis ana campur sari lagu-lagu. Ya. Ngremo wedok, esek ana campur sari ini lagu-lagu. Setelah ngremo wedok, pengisi waktu katanya. Katanya ini pengisi waktu. Dan sebentar enggak ada sudah pengisi waktu. Esek ana campur sari lagu-lagu.
dagelan. Isih nglayani lagu-lagu ono modesu. Lagu-lagu. budaya ya lagu-lagu. Karena biar kan gak ono. Biar budaya kan mari andro iso ceklekan kok. Ya bedayan ceklekan iku. Paling lagunya ya lagu Selamat Datang. Nah, kemudian juga pelajaran untuk tingkat dasar. Pelajaran untuk tingkat dasar di sekolah itu pun sekarang tidak ada ono mata pelajaran kesenian nggak ada. Iya. Lebihan kan sih ono. Entah itu apa jenenge nggak melakukan praktek tapi kan sih ono pelajarannya. Dan wayang pun Mas Agus ya, wayang pun kalau saya mengamati sekarang, saya ikut dalang mulai yang senior sampai yang junior, yang senior saya pernah. Aku saniteni. Dadi dalang iku sing ditunggu sampai buyar goro-goro, sampai goro-goro itu sing ono wong. Sak elingku seingat saya itu 3 dalang sing ditunggu wong. Apalagi lek goro-goro itu tambah rame. Nah, selain 3 dalang ini, lek wis goro-goro gak ono wong. Wis mari limbuhan buyar. Bodole wayang iki teko goro-goro. Lek bodole ludruk teko lawak. Jadi lek biyen, jadi dalang telu iki ya, mohon maaf sing ditunggu sampai mungkin tancap kayu sampai buyar. Iki satu Pak Anom Suroto, Pak Mantep Sudarsono, yang ketiga Ki Purbo Asmoro. Kalau saya ikut orang ini aman. Jadi misalnya metu goro-goro aku sih tenang soalnya itu si nonton mesti sih pakai. Bahkan tambahkan di mana ini. Nah, yang sekarang dalang-dalang muda gimana? Biasa nih. Iki lagi mari limbuan tek wong. Sehingga ketika mendatangkan bintang tamu sekalipun pelawak terkenal di sana, dia tidak akan mau sampai goro-goro. Dintekno di limbuan bisa. Sehingga akhirnya jadi betul limbuan sampai setengah luruh. Nah yang terjadi saya yakin bahwa ya sanggite wayang nggak kecekel, nah ceritanya juga nggak teko gini. Nggak teko. Nah kemudian ini masalah sekarang. Anak muda pemerhati seni. Nah saya ingin delok jejere wayang ini ya meme. Marno ketendang dengan adanya limbuan, ketendang dengan adanya goro-goro. Ke belakang udah lali. Jalan cerita ngarep iki nang piye? Itu wayang. Nah ludruk karena apa? Kok ludruk teko lawak? Wis kesel. Nah tapi menurut saya Mas Andi, ya menurut saya seandainya masih ada waktu untuk gedung dan lain sebagainya, itu kemungkinan ludruk tetap ada peminatnya dari generasi. Kita jangan berpikir tentang penonton, ya tapi kita jangan berpikir tentang penonton. Main sesuai dengan cerita yang dilakukan. Kemudian kesempatannya dari mana? Dari mereka. Sekali waktu begini, kayak ono dana, ono itu. Justru kalau saya sekarang merasa berterima kasih ya kepada teman-teman YouTuber. Jadi yang di lokasi tidak bisa menikmati ceritanya, dia nanti akan melihat cerita itu di YouTube. Contoh sekarang ceritanya Mas Agus Dewi ini di YouTube kan si ono tiba ya ngomong. Oleh sebab itu kadang-kadang saya berpikir pada teman-teman, ketika di panggung itu tidak ada orang, sampai lihat di situ ada kamera, itu membawa ribuan orang. Iya. Itu membawa ribuan orang. Jadi jangan sampai semangat Anda berkurang dan sebagainya. Anda harus lebih dari semangat itu. Karena di satu kamera itu membawa ribuan orang. Memang betul. Saya bilang gitu sama teman-teman. Oleh sebab itu bagaimana bahwa kita harus selalu berubah. Makanya kita ini sering ketemu, sering berkumpul supaya ada improvisasi, ada kreasi dan sebagainya. Nah, kemudian itu juga kurang kesadarannya dari teman-teman pelaku seni. Kurang kesadaran dari pelaku seni. Dumeh iki mang wis gak ono sing nonton. Ayo ndang dicutel ae wis ora. Cerita iki mang sing maune kenceng dibletengno. Males betul.
Ya engko lek wis payu, ngomong iki mang payu lali dengan durasi. Lali. Biasae dhewe Pak. biasae ngono. Pancane ketemu dhewe sing. Akhire ketok. Jadi sing kuwi cerita apa jalan cerita malah diketok. Sare lho tuh jami. Yang tidak dipahami ya, yang tidak mungkin yang mungkin orang berbeda pendapat macam-macam. Maaf, saya tidak akan menyalahkan yang berbeda dengan saya. Kalau sekarang dengan corak pikir, pola pikir bahwa ini lah, ternyata ini si pantang. Yang kita tidak sadar itu bahwa kita itu si payu tanggapan. Sehingga kita sadari bahwa apa frekuensi kita tanggapan menurun ini nggak kroso awake dhewe iki. Wes saiki sudo-sudo nggak kroso. Lah payu tetep payu. Kemudian yang berani mengkritik kekurangan Ludruk itu penonton yang nonton di YouTube. Lek wong nonton di kala kita live di awake dhewe iki main ono wong nonton gak kira ono wong nyalano iku. Nah, jadi kan kadang-kadang loh, kalau aku suaya live ini penonton sing delok Ludruk itu mang karo penonton sing di YouTube, akan sing di YouTube. Ya tuange lah. Yes. Perbandingannya. Lah satu contoh ya waktu kemarin sing Sarip iku mangko. Mulu-mulu nemah. Sarip iku mangko waktu main iku ono penonton 1000. Ya gak kira ono. Penonton saya kangelan. Kangelan. Ternyata 86.000 lebih sampai ayo. Gitu loh. Makanya saya nggak YouTube ya. Ya artinya gini loh, kita YouTube ini juga kita pakai untuk juga nguripi kesenian. Jangan kita berusaha hidup saja di kesenian, tapi yang nguripi barang itu. Ngurip itu kan ya repot. Nah, iya. Gitu loh. Makanya, jadi mempertahankan kesenian kita juga lewat YouTube itu. Makanya kalau kita di YouTube itu oke lah. Kalau kita memang mau pemikiran wawasan pengetahuan itu, jangan mengambil sisi negatif. Sisi positifnya ada, bahwa kita itu masih bisa survive, bertahan itu dengan YouTube itu. Meregulasi itu. Yang kita pikirkan tuh ya mohon maaf, aku tidak tahu malah di Ludruk ya. Saya tidak paham pemikirannya owner Ludruk, pemilik Ludruk. Karena ruang regenerasi itu penting. Penting karena apa? Untuk keberlangsungan Ludruk dewe kan gitu. Kalau langsung diambil nilai komersilnya, yo. wah kaiso. Kita nggak akan punya generasi. Ya makanya menurut saya, bagi generasi juga ini harus berpikir. Dari sekian belajar Ludruk, itu mangko pikirannya hanya duit, nggak akan lanjut. Nah, caranya gimana? Menurut saya sebagai orang generasi muda, ojo ambisi jadi pemain utama ngetut musik. Iya opo, kemudian berpikir, itu bisa tadi nyimak setiap jalan cerita, setiap adegan itu nyimak. Nah, memang lihat dikatakan itu memang repot Andi. Soalnya apa? Penanggap itu lah dikasih untuk anak-anak belajar. Kok mek ngono? Olahe kok ngono? Lah gitu. Olahe kok ngono? Memang ya dia nak ceritane wong belajar kate koyo sing wong isi. ya kita itu memang sekarang Ludruk itu regenerasinya sudah kurang karena sebisa Ludruk kalau sekolah. Yang kedua kaoleng ke lebihan kan di gedung. Di gedung. Si bendino mau main terus. Nah, kemudian hafal-hafalnya cerita dari gedung sini pindah ke sini itu pasti ada lakon itu lagi. Ya, nah sekarang kesempatan itu nggak ada. Nah kita mengandalkan pemerintah.
itu mungkin baru kalender tahunan, festival ya tahunan. Festival tahunan. Semarang ditangkap ya setahunan. Tapi masih bersyukur ya, karena ludruk itu berasal dari rakyat kecil sampai hari ini. Itu salah satu kesenian teater tradisional yang masih bertahan, itu termasuk salah satunya yang paling ya ludruk. Wayang orang mati, toprak tewas. Tapi kecoprak masih hidup di daerah Pati, Bang masih ada. Tiap hari juga mati. Tapi memang hidup dengan sendirinya, tidak tanpa adanya pemerintah. Oleh sebab itu, sebenarnya saya pernah ngobrol-ngobrol sama Dinas Kesehatan Pariwisata Provinsi Jawa. Festival itu sebetulnya mengangkat atau memberikan motivasi dan semangat. Jadi di sana memang terkadang-kadang harus ono jatah supaya saya sampai semangatnya rata lah. Kali ini si menang, ganti itu seperti itu supaya semangatnya merata. Sebetulnya itu memang begitu. Jadi koyo tahun ini sing oleh perannya itu melok itu diri tahun ke depan. Kadang-kadang itu pun juga ada kurang kepuasan dari pemain-pemain yang dikatakan tidak puas. Loh, lah wong iki lho maine koyo ngene. Nah iki koyo ngene kok iso kalah karo iki dalam segi apa kalah. Nomor iki lah, Man. Oleh sebab itu kan sebetulnya kalau namanya festival itu bukan juri yang langsung perbandingannya linear. Festival itu kan biasanya di jadi kayak kalau juarane ngono lah. Hanya ini yang baik gitu, kelompoknya sing api-api gitu. Kan nggak ada juara 1, 2, 3 penyaji terbaik. makanya fungsinya mesti pasti. Ini nama kulon. Kayak menurut sampean ya, menurut pemikiran sampean bagaimana caranya untuk membangkitkan dan juga membuat dari pemikiran anak-anak generasi itu akan kepingin ludruk menurut sampean ya cara. Sebetulnya ya yang kita ini belum bisa memberikan sebetulnya kendalanya itu justru dari kita sendiri Mas. Sebagai orang yang tua belum bisa menyajikan ruang dan waktu. Saya sering kali ketemu anak muda yang gemar dan kepingin sekali main ludruk. Contohnya kan yang ada di komen ini kan ya. Nah, cuma kesulitan bagi kita seorang seniman yang katakan masih orang pintar ini wis tuwuh ini. Ini kadang-kadang kita jaga-jaga tentang omongan dari penanggap. Ya itu. Nah itu. Jadi nek menurutku ya sih kumang utamanya balik mana ya yang pemerintah kasihlah kesempatan untuk ludruk iku mangko dipilih ae wis ya apa sing endi kelompokno jembret mari ngono digedhongno 3 dina ta Dino pindah rono ya itu jantung pemerintah utawa setiap malam minggu ta. Nah, kalau yang saya tahu sekarang ini di Sukolilo Wajah kayaknya ono arek nom gak ludruk. Terus di gini jago ya. Itu jago. Iya. Kadang itu sering gitar Ipan itu. Itu sering sekali. Jadi saya yakin bahwa memang kita nggak akan kehabisan Pak. Tapi itu alami nanti. ya iya soalnya alami ya kan dinding iku mangko. Alami. Makanya menurut saya bagi adik-adik yang mempunyai jiwa seni kepingin mempelajari ludruk. Ojo segan-segan, ojo sungkan-sungkan teko nang sing wis ana wong tuwa-tuwa teko takono piye. Nah, takono carane piye iso ludrukan. Itu kan simpel kok. Tapi bagi orang ludruk kan simpel kok. Ya ternyata memang di ludruk ya, di ludruk itu ya bahasanya sederhana, dimanapun kita berada itu selama kita bersungguh-sungguh kita menghasilkan sesuatu atau rezeki lah taruh itu pasti. Contoh soal saja, kayak aku moro-moro ini disurati oleh undangan, dan
jadi narasumber bahas masalah bulan Juli di RRI. Ya boleh karo RRI ya disakuni. Jadi memang ada. Selama itu bahasanya bersungguh-sungguh. Oh, Bahasanya dari Cabut itu manusia Jawa Jada itu. Bahasanya itu bersungguh-sungguh yang mau dilakukan. Komunitas itu seni Tapi kalau di Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur sih komit kok, sih komit. Yang saya tahu, kalau saya Mas Agus di Dinas Budaya dan Pariwisata Jatim itu beliau-beliau ini mengenal saya itu bukan pelawak ludruk, karena saya justru ditangkap itu di kawan ambil apa ini ngetut dalang, jadi dagelane wayang. Misalnya sekarang hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur, saat awal-awalnya Bupongnya jadi gubernur di Tuban gitu, jadi caranya Pak Mantep, lawaknya saya sama Cak Topan itu yang bayari pariwisata dan kebudayaan Jawa Timur. apalagi begini ya, Andi ya. Umpamanya dengan itu diundang untuk melawak di wayang atau di ketoprak. Kalau kita tahu dulu, kalau saya setahu dulu, itu yang ada lawak itu ludruk. Ya, kan? Yang ada lawak itu ludruk. Karena sekarang ini apa? Untuk mengejar apa? Kepayuan nih kan. Lawak itu mangko kayak ngono. Nah, jadi apa kalau lawak itu mangko walaupun sama nih kita lawakan deh, orang yang kan sabung rong nang itu Juli itu pun juga mengingatkan untuk para pemirsa bahwa Juli ini bang dan ludruk, malih eling ludruk. Iya. Nah kebetulan kalau yang namanya Pak Anom Pak Mantep itu ketika lawakannya di acara wayang itu saya dan Pak Topan. Aku nggak ngerti. Di YouTube-nya ada, itu bukti ya. Jadi saya nggak sekedar ngomong, jadi di YouTube-nya itu ada. Saya mesti diminta Juli. Nah, saya diminta Juli. Di situ itu yang namanya Cak Wahyo, tukang kendangnya Pak Anom itu banyak memang. Karena saya pernah ikut dan sebagainya. Kalau saya di Ludruk itu nggak pernah ikut anggota tetap itu apa, tapi sesekali saya mampir mengampiri. Tapi karena memang saya suka dengan Ludruk itu, suka apa pun suka. Yang saya banggakan di Ludruk itu satu, tidak ada kesenian seni tradisional yang mendapatkan penghargaan dari seorang presiden kecuali Ludruk. Saat itu Ludruk ada. Nah, kalau menurut saya itu Ludruk itu saya katakan untuk ceritakan sepanjang masa. Iya. Di mana ada cerita lakukan kejadian ini itu pun juga bisa dibuat. Cuma tinggal cara mengolahnya, menarik apa kan, gitu. Seperti cerita perbandingan cerita Sogol Pendekar Sumur Gemuruh. Sogol itu adalah cerita kisah, memang ada cerita Ludruk. Cerita Sogol itu memang ada. Nah, di mana? Di daerah Jember, Ambon. Ya, nah, cerita yang dibawa ke Malang, lakon Sogol Pendekar Sumur Gemuruh, ini tidak pas dengan riwayatnya cerita Sogol di Jember. Karena apa? Di sana yang punya. Kenapa Malang kok mencetuskan dan menciptakan lakon Sogol itu begini. Sebetulnya kalau menurut ceritanya keluarga dari Sogol nggak begitu. Nggak ada bukti dari puter itu nggak ada. Kenapa saya kok bilang begitu? Di waktu aku itu melok Ludruk Jember, itu ditunggoni memang dengan keluarganya Sogol. Iya. Ditunggoni dengan keluarganya Sogol, cocok nggak ngelakoni?
karena kepandaiannya, karena juga pikirannya yang sangat luar biasa dari Mas Kris dan Mas Benny, akhirnya dibawa ke Malang, dikemas seperti itu ceritanya loh, Cokor. Pada saat itu hanya untuk apa? Untuk menarik perhatiannya penonton, menarik perhatiannya publik. Kenapa Ludruk sekarang nggak bisa menciptakan lakon baru? Kalau bahasanya revolusi apa ya? Kalau ekstrimnya sumber daya manusia ini harus direvolusi, artinya pola pikirnya terutama pola pikir. Ya orang sini di Jember itu memang nggak ada serono itu nggak ada. Memang kalau cerita sesungguhnya itu memang boleh itu dengerin masa tapi nggak ada mungkin itu nggak isen dibawa ke Malang sendiri. Teman-teman seniman Ludruk eta gak iso ngelakoni koyo di Malang. Sing tanggung muring ini yang saya tahu karena dulu itu memang benar-benar jadi mata pencaharian tetap dan harapan satu-satunya gantungan uripe yang begawe Ludruk. Sehingga memang kesungguhannya pemain Ludruk zaman dengan kesungguhannya pemain Ludruk sekarang bedanya jauh. Saiki kan udah yang penting ono duwite kan ngono ah. Sehingga ya contoh aja lagu zaman dulu yang diciptakan dengan ono pirangkate macam-macam tidak cepat mudah sampai sekarang misalnya lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama sampai hari ini lagunya Ebi ya kan masih sekarang masih ada itu karena apa? Karena apa ya itu tadi dia semata-mata tidak berorientasi komersial ya, tidak orientasi komersial tapi utama unsur seninya dulu yang dikedepankan sehingga lagu-lagunya awet, cipta-ciptaannya awet. Begitu juga gending yang dulu sampai hari ini juga masih bisa kita dengarkan. Ada yang gak-gerakan saya ini lagu apa gitu misalnya kayak Kamar Polelin wes semua hilang. Iya Wes hilang. Nah kenapa kok begitu? Jadi gini, jadi lagu ini dipikirkan dengan nadanya ini kan hampir sama loh dipikir, masih intronya pun juga hampir sama ya kayak lagu, kayak gending-gending biyen Pangkur, Palaran, dan lain sebagainya itu sampai saiki lah sih aku mek kepingin terus garapane saiki sih gending apa sing ono enak ya sing gampangnya Ludruk laju-laju itu tercipta tahun piro sampai dino iki ya pancen kanune kan ya itu coba berapa tahun itu bertahan begitu kan ya kan itu. Nah di situ itu ternyata kalau saya dulu pernah mendengar ceritanya almarhum kalau saya aku nyeluk anu Leksin ya Pak Subur itu apa nyeluk Leksin iya itu karena Ludruk itu pemain-pemain dulu itu jarine kasarannya ya iko kayak gitu gitu loh dan aku mulai nang Kertosono balik ngetan nang Kutha Jombang lek dina weton ya poso cek gampang golek sandang pangan kan dadi gelem poso biyen itu lah saiki iki ya repot iki jembu aku karo saiki ya karo Aku gak tau poso. aku ya karo aku saiki lah ternyata ya memang dadi ya sampai sing aku nggumun ya Agus ya sekarang ada dua cerita yang saya konkretkan berarti Ludruk biyen cerdas dan pintar apa adanya korupsi sekarang di negara ini korupsi itu di sana Pani Ludruk lewat dagelan tumpeng mau iya padahal adanya istilah korupsi dan juga terjadinya korupsi kalau terjadi ini tumpeng mau itu mangko selang berapa puluh tahun ya kan iya contoh sekarang lagunya Roma Indonesia juga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ono enggak?
Itu musik. Terus yang kedua, itu korupsi ya. Yang munculnya korupsi. Yang kedua, di saat munculnya di Orde Baru itu ada cerita yang saya lihat pertama cerita aku delok ludruke. Tak delok krungu kaset. Delok ludruke. Iku ludruk Sariwarni. Ludruk Sariwarni iku gawe lakon. Topeng Kembar Kami Tuwa Sarkawi. Mainnya di lapangan Sumber Murni. Itu tahun 70-an. Berarti masih yang namanya pemerintahan Orde Baru. DPR 500-an enak. Nah cerita itu betul nih Mas Joko betul duit. Yang kepingin tadi itu bayar-bayar. Loh saya kita di DPR gak betul duit gak tadi Bang. Tembus kan? Iya. Nah itu loh Pak. Nah ini kehebatannya lo tuh di sini. Makanya kan kadang-kadang eman gitu loh, tuh gak dipertahankan kok eman. Yang kita tiru sebetulnya kecerdasannya orang-orang itu. Jangan melihat oh Pak Kartolo sukses, jangan itu tapi yang harus kita pelajari, yopo ya Pak Kartolo jadi sukses ini yopo, kan itu apa? Kan harus itu yang kita pelajari Pak. Ini aku eling biar aku lebih sadar. Nah, sama ngomong masalah apa biar sih ditata sih itu penataan privat biar sadar di sini. Waktu itu ngomong aku berjalan. Terus malah ludruk itu dinyatakan pemerintah sebagai jembatan pemerintah. Sebab itu ono program PKP itu sampai ludruk. Saya ini pemerintah tahun untuk hasilnya. Makanya itu makanya saya gedung-gedungan sanepan itu biar itu berjalannya sekarang. Betul sih Gini. Jadi ludruk itu membawakan beberapa fase tahapan ya. Munculnya ludruk pertama itu kan pada saat revolusi masyarakat kita ini yang tadinya tidak tahu tentang perkembangan situasi itu akan tahu karena mari nonton ludruk loh Mas. Nah, tetap harus ada kan karena itu nilai dasarnya ludruk Mas. Nilai dasarnya ludruk. Pelawak Malang lu biar Pak Jamin Basmati itu kan yang mesti kalau itu kan. Ya. Ya emang ya itu mah ya. Tapi istilahnya rakyat ini mah durung perlu pilihan ben iki tanggal piro tahun piro. Terus kok seru. Gaya apa? Lewat penyuluhan, lek dia memang lewat penataran. Nah ini ludruk dhewe tak jajal saiki penghitung itu. Saiki wis aja semayanan takono saiki. Pemilu tahun 2024 dilaksanakan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kurang menero. Kabar jalan. Ya kurang 5 tahun lah Bolong tahun, Bro. Ini apa bro? Cuman ya itu jadi ya monggo juga buat relasi monggo caranya so bangkit memikirkan kemudian so melo. Nah saya gila ini situasi gini ya yang sing tak bayangno ya. Iki aku bayangno ludruk kok. Bayangno ludruk iki. Saiki iki wayahe kampanye. Ayo, iku saulan. Berarti paling sampai 14 Februari. Coblosan blues ya. Wis repot, Des. Iki kayak kemungkinan ludruk main cilik. Cilik temen. Mari ku rumah. Itu rumah. Poso kae maneh. Nah itu masa-masa kampanye udah Ya, ada rumah tuh poso ya. Poso April Rioyo. Ayo. Poso iku Mari Rioyo wong duwe gawe. Saiki nuwun sewu duwe gawe grutuk nang grep bandengan kabeh. Berot. Ya wis. Aku wis bayar ludruk iki. Ya. Iku wis Mei ya. Iku terus selo. Wis kosong selo.
besar. Kesempatan selo besar. Nah, kesempatan itu dulu di Suro, Juli. Juli lagi. Baru lah karena naluri lho Lodro, sing kegawa naluri lho Lodro. Karena kesenian dari leluhur. Lek bersih desa aku jamin. Sik payu Lodro. Sik payu orang ketang arang-arang. Kalau bersih desa Nah, saiki Tapi Juli ya. Lodro ki wis ketok. Mulai dari kampanye resmi ini sampai tanggal 14 Februari. Enggak mungkin. Iya. yang muka ono calon sing didukung karo kampanye jalu. Ada di sini nih makanya kita ini dituntut kreatif kita di sini ya. Iya memang kudune yo kreatif. Iki mek kuncine kok kan bertahan urip ya. Apa meneh kaya aku dikasih ya semenjak itu.